Sahabat hikmah di balik kisah. Belakangan, video yang mengabadikan seserahan pernikahan mewah kerap meramaikan media sosial. Yang terbaru, kisah dari Rembang, Jawa Tengah yang meramaikan tren seserahan mewah tersebut. Bahkan, seserahan ini diberikan ketika masih dalam proses lamaran. Tak tanggung-tanggung. Dalam video yang diunggah oleh akun @undercover.id, tampak beberapa barang yang tidak lazim dibawa saat seserahan. Ada sepeda motor matic, dan juga sebuah mobil warna merah yang tentunya masih baru. Bahkan dari informasi yang beredar dalam seserahan tersebut juga disertakan kunci sebuah rumah untuk sang calon mempelai wanita. Wow, yang masih jomblo dan lagi nyari jodoh, sabar ya lihat mewahnya barang seserahan ini. Alhasil, video yang beredar di lini masa berbagai media sosial tersebut menuai beragam komentar dan diputar hingga berulang kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hikmah, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama saya Rahma Hayuning Dia dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Ustadz, saya itu Ustadz lihat video tadi cuman khawatir ya anak-anak muda nih yang udah lagi tuh udah mau nikah itu insecure Ustadz ya kan? Ya, waduh, lamarannya kalau zaman saya lah ya Ustadz ya. Bawa buah sekeranjang sama roti lah yang ada logo kincir angin itu Ustadz, sekotak aja. Jadi itu nikah. Kalau sekarang waduh, kalau harus bawa motor, kunci rumah. Nah, itu gimana Ustadz ya? Emang dalam hukum Islam tuh seserahan tuh harus sebanyak apa sih Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah beliau bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah bagian dari sunnahku. Nikah itu menyempurnakan iman, karena dengan menikah kita belajar lebih sabar menghadapi istri yang karakternya beda. Dengan menikah kita belajar untuk istiqomah dalam membimbing istri, karena itu tanggung jawab kita sebagai suami. Itulah kenapa orang menikah menyempurnakan separuh iman. Karena kalau orang yang belum menikah, kan bagaimana mau menyempurnakan imannya kalau kesabarannya nggak diuji sama istri, betul kan? Kesabarannya nggak diuji sama anak-anak, yang bandel, yang petakilan, yang manjat sono, itu kan kesabaran yang diuji sama Allah. Makanya nikah menyempurnakan separuh iman. Nah, sebaik-baiknya orang yang ini kan fitrah ya. Manusia itu kan dikaruniakan oleh Allah kebutuhan biologis, syahwat. Itu bukannya tidak boleh disalurkan, silahkan, tapi pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menikah. Sekarang kalau orang mau menikah jadi beban, insecure tadi, dia jadi nggak bersyukur, malah takut, akhirnya nggak jadi nikah. Ya kita cuma berharap video-video seperti ini nggak usah dibaperin juga ya. Maksudnya sekarang jadi tolak ukur nikah tuh kan. Jadi gini, saya pengen nyampein ke sahabat-sahabat hikmah, sahabat Rasulullah ada datang, pengen banget nikah. Ya Rasul, saya ini udah gak kuat ya Rasul. Aduh ampun ya Rasul, kata orang Betawi mah udah keubun-ubun ya Rasul dah. Bagaimana nih caranya? Kata Rasulullah, ya sudah engkau berikan mahar. Saya orang susah ya Rasul. Mau gimana lagi, saya udah gak punya harta. Engkau minta mahar dalam bentuk uang, saya gak punya. Ya udah kamu punya cincin, ada Rasul cincin. Tapi itu pun dari besi, ya udah kasih dari besi. Bismillah. Ini cerita mengisahkan betapa Rasul sangat memudahkan orang yang punya niat baik untuk menikah. Dalam konteks Indonesia, kadang yang jadi beban itu apa? Resepsinya atau lamarannya yang harus menghadiahkan banyak seserahan kayak tadi. Hukumnya bagaimana? Enggak wajib kok. Enggak ada seserahan itu wajib. Itu bagian dari budaya dan tradisi. Bawa apel satu pun itu bagian dari seserahan. Menunjukkan bukti bahwa saya ini ada uang, saya mau serius sama anak bapak, saya bawa ala kadarnya dan apa adanya aja gitu. Nah, makanya buat sahabat-sahabat hikmah yang memang sudah punya tekad bulat, sudah punya penghasilan, tapi jangan konyol ya. Jangan sampai menikah nggak ada persiapan. Kita ini punya tanggung jawab. Ini anak orang loh yang kita nikahin, ya bukan anak kucing kan? Ini anak orang yang harus kita imami, harus kita nafkahi. Jadi persiapannya pun harus mateng. Tapi jangan juga terhambat.
Jadi ada tolak ukur, nanti seserahan saya harus ini, harus ini. Nah, ketika seserahan ini menjadi penghalang untuk berniat baik, malah jadi dosa. Oh, malah jadi dosa. Malah jadi dosa. Kenapa? Karena kan, ya mohon maaf ya, kan yang zaman sekarang ya, mungkin casingnya doang ta'aruf, tapi isinya kita nggak pernah tahu. Mungkin dalamnya ada zina, na'udzubillah. Kan semakin diundur kehalalannya, semakin banyak dosanya. Itu maksudnya dibilang tadi dosa ya. Karena memang sebaik-baiknya seorang laki-laki yang memang dia sudah merasa sudah dewasa, sudah punya calon yang cocok, nikahi. Nah, orang tua perempuan pun sekarang harus lebih paham. Kalau orang dulu nih punya anak perempuan, ada yang minta, yang ditanya, lu udah hafal berapa juz? Coba sini ngaji lu, gue lihat. Guru ngaji lu siapa? Itu dulu. Karena yang dicari adalah lidiniha, agamanya, imannya. Sekarang enggak, diintip sama ibunya. Wah, bawanya apa nih? Ya, motor. Wah, ntar lu deh gitu kan. Wah, mobil nih, kredit jangan-jangan gitu kan. Jadi segala sesuatu sekarang diukur dengan harta. Nah, makanya buat sahabat-sahabat Hikmah semua, udah bismillah, saya yakin ketika kita mencari jodoh, jangan cuma deketin jodohnya, terus deketin Allah. Allah punya banyak cara untuk membolak-balikan hati manusia. Dan itu pun ya terjadi. Saya kan menikah ini termasuk muda ya. Orang tuanya mana ngasih, wah boro-boro. Tapi saya yakin waktu itu, ngapain kita puyeng-puyeng, ada Allah, kan Allah yang ngerubah hati manusia. Nah, cara ngerubah hati calon mertua, gimana caranya? Selain doa, sedekah. Sedekah aja udah. Sedekahnya lillahi ta'ala, tapi nanti doanya kita niatin untuk mempermudah segala hajat kita yang baik. Gitu. Jadi, tapi kalau misalnya gini Ustadz, kalau misalnya dalam Islam sendiri ada nggak lebih spesifik itu Ustadz? Baiknya atau wajarnya seserahan itu apa? Apa jumlahnya berapa? Itu ada pakemnya nggak Ustadz? Secara syar'i tidak ada. Tidak ada. Tapi ingat, dalam agama Islam kita ini harus memuliakan budaya. Nah, ini yang mau saya bahas dari sisi lain. Tadi sisi awal, dari sisi agama. Ternyata kita tidak bisa lepas dari nilai budaya. Contoh, saya sholat, orang taunya nih di kampung saya ustadz misalnya kan. Nah, ada Ustadz Zaki tuh sholat. Tapi saya sholat pakai jeans, agak kumel belel gitu ya. Pakai kaos, di sininya bolong, nggak pakai peci. Secara syar'i kan sah. Sah dong, orang auratnya ketutup, sah. Tapi kan tidak dengan etika dan adab budaya. Apa kata orang, wah tuh Ustadz Zaki udah gila kali ya. Sholat begitu aja gayanya kok, nggak kayak Ustadz. Nah itu Stres kan kali ya gitu ya. stres kali nih, keseringan ceramah apa gimana misalnya gitu kan. Ya kan orang jadi pikirnya macam-macam. Oh, iya. Secara agama sah tapi tidak secara etika budaya. Iya. Seserahan ini bagian dari budaya yang harus juga kita muliakan. Kita ini kalau tidak memuliakan budaya, ya artinya Indonesia ini kan bisa terjalin silaturahim, ada budaya halal bihalal, yang di negara lain nggak ada loh. Cuma di Indonesia halal bihalal, yang baik ketemu dengan yang baik. Ada seserahan, apa sesuai dengan agama Islam? Sesuai. Kata Rasulullah, tahadu tahabbu. Salinglah memberikan hadiah, maka di situ akan timbul cinta dan kasih sayang. Sekarang yang ngasih hadiah bukan dia sendiri, si laki, tapi keluarga. Berarti menunjukkan ada keseriusan antara kedua belah keluarga. Gitu. Nilai itunya juga ya, Ustadz, Nilai ya? itunya. Oke, nah kita akan melanjutkan ke jenjang berikutnya nih Ustadz. Abis Nikah nikah, abis nikah nih ya. Mati? Abis nikah. Ntar dulu, jangan dulu dong. Biasanya Ustadz, kalau udah nikah itu yang kedua resolusinya adalah punya anak. Oh, nah ya kan. Tapi ternyata ada juga beberapa pasangan yang memilih untuk menunda punya momongan. Nah, apakah dalam Islam diperbolehkan untuk menunda momongan? Kita akan bahas usai jeda.